Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Di video kali ini aku mau bahas tentang etiolasi atau yang biasa disebut dengan kutilang. Kurus, tinggi, langsing. Kayak aku kali ya. Oke, skip. Nah, apa sih itu etiolasi? Etiolasi itu adalah salah satu respon tanaman terhadap pertumbuhan, khususnya terhadap cahaya. Ya, kita sebutlah sinar matahari ya. Jadi tanaman yang dia itu tidak terkena sinar matahari, dia akan mengalami etiolasi. Terus buat teman-teman nih yang sering nanam, sering nyemai, pasti pernah deh sekali dua kali nemuin yang namanya gejala etiolasi ini. Nah, kalau etiolasi ini sebenarnya kayak gimana sih? Etiolasi ini dia itu batangnya bakalan tumbuh tinggi tapi kecil, terus juga kurus, dan dia itu nggak kuat. Daunnya bisa jadi nggak tumbuh atau kecil-kecil, terus warnanya pucat dan menguning bisa juga. Nah, pokoknya pertumbuhannya itu nggak proporsional, terus kayak nggak yang seharusnya kayak gitu. Nih, kayak gini nih contohnya. Jadi aku kemarin sempat nyemai benih di tempat yang kurang cahaya dan ternyata terjadilah etiolasi itu. Terus kalau udah etiolasi gimana? Ya udah, nggak usah sedih, nggak usah bingung, nggak usah galau, nggak usah nangis, nggak usah berlarut-larut lah ya. Ya udah. Nah, kalau menurutku ya, itu tergantung dari kebutuhannya. Pertama, misalnya nih teman-teman nyemai ternyata untuk budidaya dalam skala yang luas dan dia bernilai ekonomis. Itu lebih baik kalau udah etiolasi, ya udah disemai ulang aja, karena di dalamnya situ ada faktor resiko yang kita nggak tahu nanti akan seperti apa. Jadi lebih baik mundur nanemnya 2 minggu 3 minggu, tapi disemai ulang dengan kondisi yang jauh lebih baik, nanti hasilnya pun optimal, jadi nggak mempengaruhi pendapatan dan hasil panen. Tapi kalau misalnya nih cuman ditanamnya skala kecil, skala rumahan, apalagi nggak nyampe 10 tanaman, ya udah dilanjutin aja, ditanam lagi. Tapi itu harus ada memperhatikan beberapa hal. Yang pertama nih, segera dipindah tanamkan, karena kalau ditunda itu pertumbuhannya sangat cepat banget. Terus yang kedua, gunakan pot yang tinggi. Jadi pot itu kan ada yang tinggi sama ada yang lebar, pakai yang tinggi. Itu kenapa? Karena biar nanti waktu ditanam usahakan tajuknya itu 50%-an itu ada di dalam tanah. Jadi tanah ini sebagai penopang kalau misalnya nanti dia tumbuh tinggi, terus ada cuaca ekstrim seperti hujan atau angin atau apalah, itu batangnya tetap kuat lah istilahnya, sebagai salah satu upaya lah ya. Nah, yang ketiga itu bisa juga pakai kayu tambahan kayak apa ya, semi ajir lah ya, semi ajir. Itu nanti bisa diikat juga di batangnya. Dan yang keempat, ini adalah yang paling sangat penting banget, yaitu dirawat sebaik-baiknya. Jadi disiram lah, dipupuk, karena kan tanaman itu adalah makhluk hidup yang akan terjadi interaksi antara kita dan tanaman. Jadi insya Allah kalau misalnya kita tanam, kita rawat dengan baik, nanti pertumbuhannya juga baik. Amin. Tanamanku yang etiolasi itu kemarin, sekarang udah umurnya sekitar 2 bulanan dan alhamdulillah ternyata berbuah, dan menurutku cukup baik juga, pertumbuhannya cukup oke, karena juga memang dirawat ya, harus dirawat. Jadi masih masuk dalam budidaya yang bagus kalau misalnya itu hanya skala kecil. Nah, jadi ini juga mungkin kita bisa lihat kalau awal yang tidak baik itu belum tentu menghasilkan hasil yang sangat tidak baik. Iya nggak? Terus gimana sih cara bisa menghindari yang namanya etiolasi? Ya
Oke lah, kita kalau misalnya nyemai nih pertama pasti di tempat yang teduh, yang nggak ada sinar matahari, karena takutnya kan nanti bijinya kenapa-napa, entah itu nanti kalau misalnya langsung kena hujan, kena angin, hilang bijinya terus rusak, ya itu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya ternyata bijinya itu udah pecah, udah keluar tuh radikula, plumula, nah itu segeralah dipindahkan ke yang ada sinar matahari. Terus gimana sih sebenarnya etiolasi itu? Jadi etiolasi dipengaruhi oleh salah satu hormon tanaman yaitu auksin. Auksin itu mempunyai fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya ini sebagai pertumbuhan sel tanaman, tapi fungsi khususnya adalah pemanjangan sel tanaman. Nah, auksin ketika dia kena sinar matahari, dia akan terhambat. Jadi kalau misalnya di tempat gelap, tempat yang kurang sinar matahari, dia akan memproduksi sangat banyak di tanaman itu sehingga memacu pemanjangan sel yang sangat terpacu. Itulah yang mengakibatkan si tanamannya batangnya tinggi tapi tidak kuat, tidak kokoh, dan kecil. Itu karena kan dia tidak kena sinar matahari tuh. Jadinya nggak bisa berfotosintesis, nggak ada asimilat yang dihasilkan, nggak ada makanannya, nggak ada energi. Ya pertumbuhannya kayak nggak ada isinya gitu. Ngerti kan? Nah, terus juga dari daunnya nih, bisa aja kan si daunnya ini nggak tumbuh dengan baik, jadi kecil-kecil, terus warnanya pun pucat, menguning. Nah, itu karena kloroplasnya itu dia terjadilah etioplas karena kena sinar matahari, karena nggak kena sinar matahari. Ya, jadinya warnanya nggak bisa hijau. Etiolasi ini nih sebenarnya merupakan strategi tanaman untuk menghemat energi. Ketika si tanaman etiolasi ini dipindahkan ke kondisi yang baik, yang ada sinar matahari, dia akan tumbuh dengan normal karena akan adanya perubahan dari ekspresi gen. Dan nggak mungkin kita membahas gen sekarang. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau misalnya nih kepikiran, berarti auksin tuh nggak bagus dong karena dia bisa membuat etiolasi. Terus sinar matahari berarti nggak bagus dong karena dia bisa menghambat auksin yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Ya nggak gitu sih, tapi lebih ke perimbangan yang baik. Jadi sinar mataharinya cukup, auksinnya cukup, karena kan kita tahu ya kalau yang sesuatu yang terlalu kurang dan terlalu berlebih itu tidak baik. Setuju? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.